Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Ihsan Firdaus, instruktur dari Sun Smart Course. Pada video pembelajaran kali ini, kita masuk seri yang ke-6 atau pekan yang ke-6, Kamis 13 Agustus 2020. Tema kita adalah membuat salah satu surat resmi di tempat kerja bagian 1. Ini adalah video pembelajaran dari komunitas teman Office, Sans Community, serta Sans Smart Course. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, kita adalah sebuah komunitas yang belajar mengenai Microsoft Office, baik itu Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, dan Microsoft Office lainnya. Setiap pekan pada hari Kamis kita ada live-nya jam 8 malam sampai dengan 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video live-nya, silakan bergabung dengan kami, hubungi nomor admin di bawah ini. Baik, kita mulai saja. Pada hari ini atau pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu surat resmi di tempat kerja bagian 1. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya banyak surat-surat yang mungkin nanti akan kita buat di tempat kerja. Misal ada surat penawaran, surat kontrak kerja, surat inilah, itulah, dan seterusnya. Sebenarnya banyak. Nah, kita akan coba mempelajari itu satu persatu. Dan bedanya dengan pembelajaran lainnya adalah kita bukan hanya membuat, tapi kita juga mempelajari logika dari penulisan surat tersebut. Jadi saya berharap pasca teman-teman melihat video pembelajaran kali ini, teman-teman bukan hanya mendapatkan skillnya saja, tapi teman-teman juga mendapatkan ilmu bagaimana cara membuat atau mengapa pembuatan surat ini begini, dan begini. Nah, kita mulai saja video pembelajaran kali ini. Teman-teman bisa lihat grupnya masing-masing, komunitas teman Office hashtag 1, 2, 3, atau di tempat teman-teman bergabung. Silakan buka. Di masing-masing grup telah saya kirimkan ada namanya tugas seri 6. Nah, itu silakan dibuka agar kita bisa mengetahui apa sih yang hari ini kita buat. Nah, ini bisa kita besarkan. Nah, ini adalah instruksi atau penugasan kita pada seri yang ke-6. Temanya adalah membuat salah satu surat resmi di tempat kerja part 1. Ini adalah gabungan dari Sans Smart Course, Sans Community, dan teman Office. Jadi ini adalah kegiatan dari 3 komunitas ini. Nah, penugasannya, buatlah sebuah file Word seperti pada video pembelajaran di YouTube Sans Channel yang teman-teman lihat atau teman-teman saksikan pada saat ini, dengan tema membuat surat penawaran kerjasama. Artinya pada hari ini video pembelajaran kali ini pembuatan suratnya, salah satu surat resminya bertemakan surat penawaran kerjasama. Bagaimana cara kita membuat surat penawaran kerjasama ini? Nah, gimana nih instruksi tugasnya? Yang pertama, buka terlebih dahulu file Word-nya, kemudian tahap pertama, setting paper dengan ketentuan sebagai berikut. Marginnya left, right, bottom, top normal, itu semuanya normal ya. Font itu Times New Roman, kemudian size font itu 12, line spacing 1,5, kemudian paragraf itu Just TV. Nah, nanti kita akan coba bedah satu persatu, tapi sebelum saya bedah, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui fungsi dari berbagai menu yang ada di Word, fungsi dari berbagai menu yang ada di Excel ataupun PowerPoint, bisa teman-teman simak pada YouTube channel kita. Di sana ada pelajaran mengenai dasar-dasar Microsoft Office, Word, Excel, ataupun PowerPoint. Nah, kalau ada kalimat dasar-dasar di sana, kami di sana menjelaskan per menu, per turbal, satu persatu kita jelaskan apa fungsinya dan bagaimana penerapannya. Jadi bisa teman-teman saksikan di sana. Nah, balik lagi ke bahasan kita. Kemudian tahap yang kedua, ketiklah seperti file yang ada di lampiran tugas 6. Nah, lampirannya ada di bagian bawah sini. Kemudian tahap yang ketiga, berikan yang pertama header, kemudian footer, kemudian watermark, kemudian paraf, kemudian stempel. Nah, langkah yang kelima,
Simpan file Anda dengan nama file KTO seri 6 strip nama Anda. Jika nama Anda adalah Abdul Latif, silakan ketikkan berarti KTO seri 6 strip Abdul Latif. Kemudian kalau sudah, upload tugas Anda ke dalam website transmart.com untuk teman-teman mendapatkan e-sertifikat dari kami. Kenapa seperti itu? Karena kami ingin mengapresiasi kerja atau tugas teman-teman. Jadi kami akan mengoreksi, kemudian kami akan memberikan e-sertifikat kepada teman-teman. Jika di luar batas yang ditentukan, karena di sini ada batas pengiriman tugas, yaitu Minggu 16 Agustus 2020 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Kalau teman-teman berhasil mengerjakan ini sebelum tanggal ini, teman-teman mendapatkan e-sertifikat webinar. Namun di luar ini nama sertifikatnya adalah Learning from Home. Sebenarnya tidak jadi masalah di penamaan ini, hanya maksudnya saja yang berbeda. Tentu kalau webinar secara logika hanya dilakukan satu kali, Tapi kalau learning from home bisa dilakukan berkali-kali. Jadi intinya adalah di luar deadline maka namanya learning from home. Sebelum deadline namanya adalah webinar. Kemudian dikirim. Baik, kita langsung aja mengerjakan bagaimana membuat surat penawaran kerjasama ini. Silakan teman-teman buka Microsoft Office Word-nya. Oh iya, sebelum kita mulai, silakan teman-teman menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah header, kemudian yang kedua adalah footer. Kalau teman-teman punya kop, silakan siapkan kopnya terlebih dahulu. Kemudian footer, kalau teman-teman punya kop bagian bawah, silakan juga disiapkan. Kemudian yang ketiga yang perlu disiapkan adalah stempel. Kalau teman-teman punya stempel, silakan disiapkan dalam bentuk PNG. Kalau bisa dalam bentuk PNG. Oke, kita mulai dengan terlebih dahulu kita buka file Word kita. Kita terlebih dahulu buka file Word kita. Kita pilih yang blank dokumen. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal dari Microsoft Office Word. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mempelajari per menu fungsinya apa dan per toolbar, masing-masing toolbar seperti cut, copy, format painter dan sampai sini. Kemudian view juga sampai sini. Silakan teman-teman lihat di video pembelajaran kita dasar-dasar. Kalau ingin mempelajari Word, silakan lihat dasar-dasar Microsoft Word. Kalau Excel, silakan melihat dasar-dasar Microsoft Excel. Kalau PowerPoint, silakan melihat dasar-dasar Microsoft Office PowerPoint. Oke, kita mulai. Yang pertama, mungkin yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita lihat di sini. Yang pertama kita disuruh untuk setup dulu sepertinya. Oke, walaupun setup itu bisa dilakukan setelah ataupun bisa dilakukan sebelum. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan informasinya dengan cara sebelum kita mengetikkan surat. Oke, margin, font, size font, line spacing, dan paragraf. Pertama margin dulu. Margin itu ada di menu ini. Oke, marginnya kita lihat di sini. Kita pilih yang normal saja. Kemudian font, font, size font. Ada di menu ini, font. Fontnya kita pilih di sini Times. Nah, Times New Roman. Kalau sudah, enter saja. Kemudian size-nya 12. Kalau sudah, enter. Oke, kalau sudah lagi line spacing dan paragraf. Paragraf kita setup ini, kemudian line spacing. Line spacing ada di sini. Kita pilih 1,5. Oke. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai men-setup dari surat yang akan kita buat. Langkah kemudian kita ketiklah seperti file. Jadi kita ketik file yang ada di sini ke dalam
tugas kita. Kita mulai dengan menuliskan tanggal terlebih dahulu. Jakarta, 13 Agustus. Sebenarnya setup untuk penulisan tugas banyak. Untuk penulisan surat ini sangatlah banyak, beragam. Ini adalah salah satu tipenya, yaitu nanti si tanggal ada di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, jadi ada yang di atas hormat kami, ada yang posisinya di atas ini setelah kop langsung tanggal, seperti itu sebenarnya banyak. Nah, saran saya ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, silakan bertanya terlebih dahulu kepada HRD atau kepada seniornya di sana bagaimana penulisan tanggal di kantor tersebut, karena bisa aja di perusahaan tersebut telah memiliki standar format dalam penulisan surat. Saya bekerja lebih dari 10 perusahaan dan saya mendapatkan antara satu dengan perusahaan lainnya itu tidak sama. Jadi silakan tanya terlebih dahulu, format standar di sini seperti apa, baru kemudian kita kerjakan suratnya. Oke, back to topic. Di sini kita tulis nomor, kemudian kita tulis angka 135 PK 8 Romawi, kemudian 2020. Nah, nomor surat dia adalah kelanjutan dari nomor surat yang telah dibuat sebelumnya, telah di-create sebelumnya. Nah, jadi sebelum mengerjakan surat atau setelah mengerjakan surat sebelum di-print, kita bisa tanya ke senior kita, nomor surat setelah ini nomornya berapa. Nah, baru kita kerjakan di sini. Dan format nomor surat juga yang saya buat di sini bukan berarti harus diikuti. Sekali lagi, pasti semua kantor, semua perusahaan memiliki format standar terlebih dahulu. Baik itu suratnya, baik itu nomornya dan tanggalnya, penulisan tanggal, kemudian sistem penulisannya seperti apa. Ada yang menggunakan Assalamualaikum terlebih dahulu, ada yang tidak. Ada yang menggunakan kalimat selamat pagi dulu, selamat siang, selamat sore, atau apa. Ada juga yang tidak. Nah, baik, kita lanjutkan lampiran. Jika kita memiliki lampiran, maka silakan tulis lampiran di sini, misalkan lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan seterusnya. Jika tidak, kita lewatkan halaman. Hal ini perihal maksudnya adalah penawaran kerja sama. Kemudian enter 2 kali, kemudian kita tulis yang terhormat. Kemudian kita tulis di sini Bapak Dr. Ustadz Abdul Rashid M.S. I kecil titik. Jangan lupa ketika ada singkatan gunakan titik. Oke. Itu bahasa ejaan yang benar, ketika ada singkatan gunakan titik. Nah, kita lanjutkan. Direktur PT Permata Bersama Medan, Jalan William Iskandar nomor 2 DKI Jakarta. Oke, jadi kepada yang terhormat, jika misalkan ada orang yang kita tuju, silakan di sini ditulis. Di bagian ini ditulis. Oke. Tapi jika tidak ada, maka bisa juga kita menuliskan seperti ini. Kepada yang terhormat Direktur PT bla 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 bla. Kemudian alamat. Nah, di sebagian surat juga, jika formatnya digunakan oleh kantor, itu nama kotanya atau nama provinsinya itu ditulis di bagian paling bawah. Tapi pada hari ini kita tulis langsung aja. Apa alasannya? Karena ini adalah format yang saya buat seperti itu. Nah, ingat kita coba belajar di sini mengetik, kemudian belajar memformat, kemudian kita juga belajar logika-logikanya. Jadi saya berharap teman-teman saksikan video ini sampai selesai, dipahami kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kita lanjutkan, kemudian dengan hormat. Dengan hormat, koma, kita tulis di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma. Bersama ini kami mengajukan penawaran
kerjasama di bidang jasa dalam rangka kegiatan kunjungan wisata rohani yang akan Bapak dan tim laksanakan dengan menggunakan paket kunjungan wisata dari kami, koma ya. Bapak dan tim akan mendapatkan keuntungan tanda titik 2. 1. Tidak memerlukan survei lokasi. Kemudian yang kedua, tidak perlu melakukan pencarian kendaraan bus. Dan yang ketiga, pemandu di setiap armada bus siap membantu selama kegiatan wisata. Titik. Nah, bawahnya lagi, dengan adanya paket yang kami suguhkan, semoga bisa memberikan harapan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, dan profesional. Besar harapan kami, semoga Bapak dapat bekerja sama dengan kami sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian enter 2 kali, kita tulis di sini hormat kami. Kemudian kita tulis nama di sini, Muhammad Ihsan Firdaus. Silakan tulis nama teman-teman di sini nanti ya. Manager marketing misalkan. Oke. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita mengedit ya. Oke, tahap ketiga berikan. Tapi sebelum kita berikan tahap yang ketiga, kita edit terlebih dahulu. Yang perlu kita edit di sini papernya, sepertinya size-nya, oh iya, size-nya adalah A4. Oke. Kemudian ini, oke. Nah, kita coba di sini, kita masukkan di sini cukup tidak ada line spacing. Oke, line spacing option ini 0, afternya single. Oke, masih belum naik. Nah, ini kita up juga. Kita up. Line spacingnya kita berikan line spacing 0 dan line spacingnya single. Kalau sudah diokekan, maka nanti hasil akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita berikan header di sini dengan cara klik kanan, edit header, kemudian picture. Kita cari kop surat kita ada di mana. Ini saya sedang mencari kop surat saya. Oke. Nah, save kop suratnya sudah ketemu. Kita publish. Kalau sudah, agar dia bisa kita besarkan, kita pilih yang wrap text, pilih yang behind text boleh, pilih yang in front of text boleh. Silakan pilih yang mana saja. Kemudian karena dia agak sedikit ngangkat, ini bisa kita turunkan terlebih dahulu. Kita turunkan segini mungkin. Kalau sudah, kita klik kanan, edit header, klik di sini. Nah, ini kita set ke atas lagi. Kemudian kita perbesar dengan menggunakan shift. Kita perbesar dengan menggunakan shift agar hasilnya tetap proporsional.
Oke, kita perbesar. Kalau sudah, kita geser ke kiri sedikit. Oke, maka close header, maka sudah selesai. Kemudian kita berikan apa nih? Footer, klik bagian bawah, edit footer, kita tulis di sini. Kita tulis surat penawaran kerjasama. Nah, footer di sini hanya contoh. Kalau teman-teman punya footer, gambar footer, silakan masukkan dengan cara seperti yang tadi telah saya berikan. Surat penawaran kerjasama. Kalau sudah, kita kasih dia rata tengah. Oke, sudah selesai. Kemudian apa lagi? Kemudian watermark, kita letakkan watermark di bagian belakang. Caranya, nah, masuk ke menu design, ini ada bacaan watermark. Silakan di sini dipilih, kemudian kita pilih custom watermark. Kemudian kalau sudah, kita pilih yang picture watermark. Kalau sudah, select picture, cari nih gambar kita ada di mana. Nah, ini saya telah siapkan di sini gambar saya. Oke, kita publish, apply. Kalau sudah, close. Maka dia watermarknya akan muncul. Kemudian yang perlu kita perhatikan kembali adalah penulisan angka 123. Dalam penulisan angka, sebaiknya itu sejajar dengan teks. Jadi ini kita geser ke sebelah kiri agar dia sejajar dengan rata kirinya. Oke. Kemudian kalau nanti ada tulisan sub atau apa namanya, baurannya, silakan teman-teman tulis misalkan di sini 3 kecil. Jadi dia huruf A-nya, kemudian B-nya, kemudian C-nya, yang ini sejajar dengan teks dari 3 angka tersebut. Oke. Kemudian jika nanti teman-teman di sini setelah angka C ada tulisan lagi, misalkan saya ditulis di sini nama pemandu profesional, ceritanya pemandu profesional. Nah, saya tulis ini ada bauran lagi, maka setelah angka, kemudian abjad kecil, nah silakan tulis seperti ini. Jadi dia urutan subnya itu seperti itu. Abjad besar, A, B, C, abjad besar, kemudian angka, kemudian ada bauran lagi abjad kecil, kemudian baurannya lagi ada 1 tutup kurung, 2 tutup kurung, seperti ini. Kalau ada bauran lagi, maka abjad kecil tutup kurung. Kalau ada bauran lagi, tanda angka Romawi. Seperti ini. Oke. Dan begitu seterusnya. Ini saya hapus karena kita tidak gunakan, itu hanya knowledge sederhana yang saya coba informasikan ke teman-teman. Kemudian juga setiap huruf asing, jangan lupa teman-teman beri tanda miring. Oke, seperti ini. Assalamualaikum WRWB. Ini bukan bahasa Indonesia, tapi ini adalah bahasa Arab. Maka ini kita kasih tanda miring. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun, kalau dia asing, maka kita gunakan model penulisan hurufnya miring. Oke, efektif, efisien, ini sudah diterapkan di Indonesia, saya rasa, jadi tidak perlu dimiringkan. Kalau sudah, ini bagian bawahnya Muhammad Ihsan Firdaus kita bold dan kita underline sehingga dia tebal dan bergaris bawah. Kalau sudah, kita bubuhi tanda tangan. Bagi teman-teman yang memiliki tanda tangan, bisa dimasukkan dengan cara insert picture. Tapi saya pada video pembelajaran kali ini akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana cara kita membuat tanda tangan di Microsoft Office Word ini. Caranya, silakan teman-teman buka insert, save, teman-teman bisa pilih yang ini nih, subscribe. Kalau sudah, ini kita besarkan dulu biar lebih kelihatan. Oke, kalau sudah, baru kita mulai. 1, jangan dilepas. Caranya adalah ditekan, tapi konsekuensi dari menggunakan tanda tangan di sini adalah agak sedikit berbeda ya, Nah, ini saya sebenarnya punya garisan 2 di sebelah sini. Jadi ini kita bikin lagi insert.
salah, insert bukan insert picture. Save, kita pilih scribble lagi. Nah, di sini ada garisan, set. Oke. Ini saya copy aja. Kemudian ini garisannya saya taruh bawah sini. Kalau sudah, ini diklik, ini diklik, ini diklik. Ada 3 gambar tadi kan yang kita buat. Nah, ini diklik kanan, group. Nah, sehingga dia menjadi satu kesatuan. Oke. Kalau sudah, maka kita bubuhi di sini tanda stempel. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih angka 2 cm aja. Nah, ini kita klik kanan, insert, kita pilih yang behind text. Kalau sudah, ini kita geser. Oke. Maka selesai kita membuat surat ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Surat penawaran kerjasama lengkap dengan header, footer, watermark, serta paraf dan juga stempel. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload tugasnya di website kami sansmart.com. Jangan lupa juga silakan share video ini ke teman-temannya teman-teman, sehingga ini bisa menjadikan amalan kita, yaitu memberikan nasihat atau memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita di luar sana. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.